Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya itu saya memperkenalkan dulu, nama lengkap saya Hieronymus Lobilengo, biasa disapa Iron. Basic saya seorang pelajar atau mahasiswa di kampus STPM Santa Ursula Ende. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian UAS saya dengan mata kuliah teori pembangunan. Yang pertama, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi ini menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi ini fokus pada cara masyarakat pra-modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. B. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini merupakan salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Teotino dos Santos, dependensis atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi dan negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pula ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. C. Teori pasca ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri sebagai satu kelompok. Teori ini bisa disebut sebagai teori tentang pembangunan yang dimana muncul setelah adanya teori ketergantungan. D. Teori pembangunan keberlanjutan. Teori ini dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mata kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. D. Teori pembangunan manusia. Teori menjelaskan tentang suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, dan teori ini tersebut bertujuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Nomor 2, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 atau era new normal di beberapa bidang berikut. Yang pertama, A. Di pembangunan bidang ekonomi. Menurut saya, pembangunan di bidang ekonomi setelah pandemi COVID-19 yaitu pemerintahan harus mewujudkan perekonomian yang ada dibangun harus lebih adil dan merata. Pemerintahan harus meningkatkan peran daerah dan pemberdayaan kepada rakyat serta berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. B. Pembangunan di bidang politik. Menurut saya, pembangunan di bidang politik ini setelah pandemi COVID-19 yaitu pemerintahan harus memahami perubahan politik yang terutama lebih mengarah kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan politik, pemerintah harus memperhatikan munculnya perkembangan politik, yakni studi pembangunan politik sebagai bidang kajian tersendiri, dan di samping bidang kajian lainnya seperti teori-teori politik, lembaga-lembaga politik, golongan-golongan dan pendapat umum dan hubungan internasional. C. Pembangunan di bidang sosial.
Menurut saya, pembangunan di bidang sosial setelah pandemi COVID-19, yaitu pemerintahan harus berisi tegas dalam pembangunan bidang sosial guna untuk menciptakan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, pembangunan di bidang sosial yaitu bidang kesejahteraan, bidang kekeluargaan, bidang berencana, bidang pemuda dan olahraga. D. Pembangunan di bidang pendidikan. Menurut saya, strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 di bidang pendidikan yaitu pemerintahan harus meningkatkan mata pembelajaran bagi siswa-siswi baik itu SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Contohnya, pembangunan di bidang pendidikan yaitu membangun sekolah-sekolah di pedalaman atau yang kurang tempat pendidikannya serta karakter siswa memperbagus, meningkatkan daya saing dan daya serap siswa tinggi. E. Pembangunan di bidang keagamaan. Menurut saya, pembangunan di bidang keagamaan setelah pandemi COVID-19 yaitu pembangunan di bidang keagamaan telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan bidang keagamaan memiliki pembinaan kerukunan hidup untuk beragama, telah melakukan ibadah melalui agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya ialah kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama bagi siswa dan siswi untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia yang dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas pendidikan. Yang ke pembangunan di bidang lingkungan. Menurut saya, strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 di bidang lingkungan yaitu pemerintahan harus meningkatkan pelayanan di bidang lingkungan hidup, entah itu di lingkungan masyarakat pedesaan maupun di masyarakat perkotaan. Pemerintahan harus berisi tegas membangun kerusakan-kerusakan sumber daya alam baik itu di lingkungan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Contohnya, pembangunan di bidang masyarakat yaitu melalui penanaman kembali hutan-hutan yang gundul serta meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Nomor 3. Di sini saya akan bacakan dulu teksnya. Desa Wirajaya memiliki jarak sejauh 90 km perjalanan ke kota ini. Di desa ini masyarakat tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih sehingga jika ada orang yang sakit kadang tidak sempat tertolong karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas seperti WC. Banyak anak-anak terserang sakit perut. Perekonomian masyarakat yang juga kurang baik. Kebanyakan masyarakat harus mengandalkan kebutuhan hidup dengan berkebun, ubi kayu dan beberapa jenis sayur dikarenakan sulitnya air di daerah ini. Setelah itu juga banyak anak-anak muda yang menganggur. Namun meski begitu, di desa ini sebenarnya memiliki banyak potensi pohon bambu dan pohon kelapa yang bisa dibuat sebagai bahan bangunan sederhana. Yang pertama itu A. Bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people-centered development. Menurut saya, pembangunan yaitu pemerintahan harus bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas agar masyarakat dapat hidup damai dan terpercaya demi kehidupan di masa depan. Yang ke B itu bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas. Menurut saya, yang seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan tersebut ialah masyarakat harus berisi tegas dan tidak mengharapkan sumbangan dari para pemerintah guna untuk membangun fasilitas seperti kamar WC, kurangnya air bersih dan sebagainya agar masyarakat tersebut bisa digolongkan sebagai masyarakat yang adil. Demikian dari saya, terima kasih.